Libur panjang memang sudah di depan mata ya, tapi ingat Anda juga wajib waspada jangan sampai liburan justru lagi-lagi menyumbang kenaikan kasus positif COVID-19. Toh, liburan tidak perlu selalu jalan-jalan karena aktivitas di rumah pun bisa tidak kalah menyenangkan. Kita akan lihat fakta-faktanya jika kita harus pergi ke luar kota. Karena ini ada pengalaman libur panjang ini bisa memicu kenaikan kasus COVID-19. Berdasarkan data yang dihimpun tim Litbang Sianan Indonesia, selama masa pandemi tercatat ada 2 momentum libur panjang yang mencatatkan kenaikan angka kasus positif COVID-19 secara signifikan. Kita akan lihat terlebih dahulu, ini momentum pertama, yaitu di libur Idul Fitri tanggal 22 hingga 25 Mei 2020 ini mencatatkan kenaikan jumlah kasus harian dan kumulatif mingguan mencapai 69 hingga 93% sejak hari libur Lebaran. Kenaikan ini terlihat dalam rentang waktu 10 hingga 14 hari setelah waktu libur panjang. Begitu juga, ini juga ada kenaikan lagi di momentum kedua. Ini pada tanggal 6 hingga 28 Juni 2020. Di sini dari Mei, kemudian hingga Juni kita lihat ya. Ini angkanya terus naik dan pada libur panjang ini 20 hingga 23 Agustus 2020 juga terjadi kenaikan jumlah kasus harian yang lebih tinggi, malahan ini 58 hingga 118% dan muncul pada 10 hingga 14 hari setelahnya. 2 momentum ini pun memicu kenaikan positivity rate sebesar 3,9% secara nasional pada rentang waktu 2 pekan setelahnya. Hal ini kan dipicu karena terjadi kerumunan di lokasi-lokasi wisata yang dikunjungi oleh masyarakat selama liburan dan ketidakdisiplinan menjalankan protokol kesehatan. Kita akan lihat next. Ini kalau Anda terpaksa atau sudah kepengen sekali untuk bepergian, pastikan ada 5 poin yang Anda jalankan di sini. Ini harus dicatat ya, apalagi ini penting sekali, jangan sampai kita dan keluarga kita terpapar COVID-19. Kita akan lihat yang pertama adalah kedisiplinan atau kedisiplinan 3M ini ya. 3M ini menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Ada sejumlah masker yang sudah direkomendasikan oleh WHO maupun Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita tahu yang pertama adalah masker kain 3 lapis. Nah, masker kain 3 lapis ini bisa mencegah kita mendapatkan droplet atau percikan air liur dari orang lain yang mungkin saja terpapar COVID-19. Ini 70% ya efektivitasnya. Oke, 70%. Yang kedua, ini adalah masker bedah. Masker bedah ya, masker bedah ini efektivitasnya untuk membendung atau melindungi kita dari droplet adalah 80 hingga 90%. Kita tahu bahwa masker bedah di awal-awal pandemi sempat harganya meroket, bahkan tidak ada di pasaran, tapi sekarang sudah mulai stabil harganya. Kemudian yang ketiga, kalau Anda benar-benar ingin keluar rumah tapi menggunakan masker yang paling aman, ini adalah masker N95. Sesuai dengan namanya, ini efektivitasnya membendung partikel-partikel seperti droplet adalah 95%. Oke, next. Tidak hanya 3M, kita lihat ini hindari kerumunan. Karena kalau kita ada di luar rumah, ada di tempat wisata, tentunya kerumunan tidak bisa terhindarkan. Tapi pastikan kalau Anda memang benar-benar harus terpaksa liburan karena sudah kepengen banget, ini ada jaraknya yang diperintahkan oleh WHO yaitu 1,5 sampai 2 meter. Biasanya banyak di tempat-tempat umum, misalnya di mall, kemudian juga di lokasi-lokasi wisata, ini sudah dikasih stiker ya, di tempat antriannya stiker harus ikuti stiker itu. Karena stiker itu diharapkan bisa menjaga jarak antara kita dengan orang lain yang tidak kita kenal di tempat wisata. Kemudian next, ini adalah cek status zonasi, ini harus wajib. Cek status zonasi tempat yang akan Anda datangi. Kalau bisa, ini kita harus lihat kira-kira statusnya apa. Misalnya statusnya merah atau oranye. Merah atau oranye statusnya. Oranye, kita harus menghindarinya. Cari daerah-daerah yang aman.
pasti ada muncul pertanyaan di mana kita dapatkan informasi mengenai zona merah, zona oranye. Anda bisa melihat laman resmi COVID-19 atau tanyakan langsung ke kantor pemerintah setempat. Nah, ini kalau zonasi sudah bisa dipastikan, cek apakah lokasi tersebut berada dalam ruangan terbuka, di luar ruangan, atau di dalam ruangan yang tertutup yang menghambat sirkulasi dan cahaya yang masuk. Pastikan ya, Anda harus memilih lokasi yang sirkulasi udaranya ini yang baik dan juga ada sinar matahari. Next, kita akan lihat kondisi tubuh fit. Ini juga penting sekali. Jadi kalau kita sudah merasa tubuh kita tidak terlalu fit atau agak demam, agak pilek atau batuk, Anda wajib untuk berada di rumah karena kondisi fit ini penting kalau kita di luar rumah karena imunitas kita terjaga. Tapi kalau misalnya kita merasa sedikit istilahnya meriang begitu, lebih baik Anda berlibur panjang di rumah. Kemudian ini yang terakhir, ini juga penting bagi Anda yang merupakan karyawan perusahaan, lapor ke tempat Anda bekerja bahwa Anda akan melakukan perjalanan ke luar kota, terutama jika karyawan mengunjungi wilayah zona oranye atau merah. Nah, kalau misalnya akhirnya memutuskan untuk tidak pergi keluar rumah, liburan panjang, Anda bisa melakukan banyak hal loh di rumah untuk bisa menekan angka COVID-19, tentunya supaya tidak tertular COVID-19 karena kita mencintai keluarga kita di rumah, saudara-saudara kita di rumah, sehingga kita mending liburan hashtagnya di rumah aja. Kita lihat ada macam-macam kegiatan yang juga sebenarnya saya sering lakukan. Menonton film misalnya, saya juga sering lakukan. Kemudian membaca buku, ini juga selain relaxing, tapi juga ini menjadi salah satu hobi yang cukup baik ya. Apalagi kita bisa membaca buku bersama orang-orang terdekat di rumah tanpa harus takut dengan paparan COVID-19. Kemudian membersihkan rumah, ini juga hobi saya suka sekali membersihkan rumah, ngepel, nyapu, ini juga sehat loh untuk bisa membakar kalori dan juga menjaga imun tubuh karena kita bergerak ya. Kemudian berkebun, ini sekarang lagi musim berkebun dengan macam-macam tanaman. Tidak hanya wanita, pria pun boleh berkebun. Sekarang teman-teman atau saudara-saudara kita suka lihat mereka suka berkebun untuk bisa membuat hati mereka happy, senang dan juga pastinya sehat ya. Kemudian memasak. Kita lihat memasak di sini gambarnya adalah seorang pria. Artinya apa? Memasak bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya oleh wanita tapi juga pria. Boleh-boleh saja kalau suka memasak. Kemudian berolahraga, ini macam-macam nih olahraganya ya. Kalau di sini gambarnya sepeda, saya hobi sekali sepeda. Kalau bisa saya setiap hari sepedaan. Karena sepeda ini bisa menguatkan otot jantung dan juga saya merasa bahagia. Tidak hanya sepeda, mungkin bisa olahraga yang lain yang bisa dilakukan di rumah dan tentunya ini bisa aktivitas-aktivitas yang bermanfaat lainnya. Jadi liburan tidak harus selalu jalan-jalan karena mengisi kegiatan di rumah juga tidak kalah menyenangkan.